Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin tanggal 22 Februari 2021, Pesta Tahta Santo Petrus. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat 19. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Saudara-saudari yang terkasih, Petrus sebagai seorang murid hari ini menunjukkan keotentikan atau keaslian dirinya. Dia menjawab pertanyaan Yesus bukan dari jawaban-jawaban orang lain, namun dari dalam dirinya sendiri. Ia yang dikenal sebagai murid yang blak-blakan, terus terang apa adanya, hari ini menjadi murid yang mengungkapkan identitas keilahian Yesus. Yesus adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Namun seperti kita tahu, Petrus meski sudah mengatakan demikian, tetapi masih mempunyai konsep mesianik lama, yakni Mesias yang membebaskan mereka dari bangsa penjajah. Mesias yang membuat mereka kembali berjaya seperti zaman Daud. Dengan kata lain, pemahaman mesianik Petrus adalah Mesias politis. Persis setelah perikop ini, kita melihat bagaimana Petrus menolak pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, pertanyaan sederhana adalah mengapa Petrus sampai pada jawaban yang seperti tadi? Mengapa murid yang lain tidak sampai pada jawaban seperti jawaban Petrus, padahal mereka hampir selalu bersama-sama? Kalau kita lihat lagi, ternyata pertanyaan Yesus yang pertama dan kedua berbeda. Pada pertanyaan pertama, Yesus menggunakan kata ganti orang pertama dengan menyebut anak manusia. Baru pertanyaan yang kedua, Yesus menggunakan kata aku. Berhadapan dengan pertanyaan kata orang, siapakah anak manusia itu? Para murid juga menjawab dengan jawaban menurut orang banyak. Bisa jadi mereka juga belum menyadari identitas anak manusia seperti yang kita mengerti saat ini. Maka bisa dimengerti para murid yang lain menjawab tidak seperti jawaban Petrus. Saudara-saudari yang terkasih, pada pertanyaan yang kedua, Yesus menggunakan perspektif pertanyaan yang berbeda. Tidak lagi menggunakan kata orang, namun menggunakan menurut kamu. Tidak lagi menggunakan kata ganti orang pertama, anak manusia, namun menggunakan kata aku. Tentu saja pertanyaan yang berbeda menjadikan perspektif cara pada para murid juga berbeda. Mereka sudah cukup mengenal Yesus, namun belum bisa memberi label pada pengenalan siapa Yesus itu. Petrus mengenal Yesus sebagai Mesias, namun masih dalam pengertian yang lama. Pengertian yang pada umumnya dipikirkan orang-orang sejamannya. Padahal Yesus menghendaki sesuatu yang lain. Meski demikian, saudara-saudara yang terkasih, jawaban Petrus itu
menjadi pondasi iman para rasul, yakni bahwa Yesus adalah Mesias. Kemudian Yesus menegaskan bahwa engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tak akan menguasainya. Pertanyaan yang bisa kita pikirkan lebih jauh adalah apa artinya di atas batu karang Yesus mau mendirikan jemaatnya? Apakah di atas pondasi Petrus? Jika kita bermenung lebih jauh, saudara-saudara yang terkasih, kalau gereja didirikan di atas Petrus, bukankah gereja sudah dari dulu akan ikut terkubur bersamanya? Lalu di mana pondasi Yesus mendirikan gereja? Bisa diyakini yang dimaksud Yesus mendirikan gereja atau jemaat di atas Petrus adalah gereja yang didirikan di atas Petrus yang mengakui Yesus sebagai Mesias. Dengan demikian, gereja didirikan di atas pondasi dasar pengakuan Yesus sebagai Mesias tersebut. Gereja kokoh berdiri karena kita memiliki iman seperti iman Petrus, engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Maka kalau dikatakan iman kita mempunyai dasarnya pada iman para rasul, itu berarti iman kita adalah iman yang mengakui Yesus sebagai Mesias, Putra Allah. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini adalah pesta tahta Santo Petrus. Kiranya gereja hendak mempertegas pengakuan iman seperti yang disampaikan pada hari ini. Tahta Petrus bukan pertama-tama kedudukan terhormat yang maha tinggi, namun tahta Petrus berarti Yesus menyerahkan gereja pada para rasul dengan dasar pengakuan iman yang sama dengan pengakuan Petrus. Bagi kita, hari ini menjadi hari penegasan kembali posisi keimanan kita. Apakah kita masih mengakui iman yang sama seperti yang Petrus katakan? Jika kita mengaku sebagai satu gereja, maka dasar pengakuan itu mau tidak mau adalah pengakuan yang sama dengan apa yang diyakini Petrus dan para rasul, yakni Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dialah satu-satunya Sang Juru Selamat. Maka apakah kita masih akan bersandar pada iman yang lain? Semoga kita tetap teguh percaya pada iman para rasul yang selalu kita ucapkan dalam Misa Kudus setiap minggu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, aku bersyukur atas warisan iman yang diteladankan oleh para rasul. Aku percaya akan gereja yang apostolik. Mampukanlah aku untuk terus mempunyai iman yang sama dengan para rasul dan seluruh gereja. Semoga aku semakin mengimani bahwa Engkau adalah Mesias yang menyelamatkanku dari maut. Teguhkan aku ketika aku mengalami kebimbangan rohani. Luruskanlah aku ketika aku sedang tersesat. Aku persembahkan seluruh hidupku ke dalam kuasa kasih-Mu sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.